Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri sekalian yang saya banggakan dan yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai saat ini kita masih diberikannya umur yang panjang, badan yang sehat, sehingga kita dapat bertatap muka walaupun di alam maya. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan walafiat, dan nantinya mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang barokah lagi bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Para santri sekalian yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita di bab yang keempat, yaitu tentang sholat berjamaah. Apa pengertian sholat berjamaah? Jamaah secara bahasa artinya kumpulan atau bersama-sama. Sedangkan menurut istilah ilmu fikih, sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, dan salah satunya menjadi imam sedangkan lainnya menjadi makmum. Jadi itu pengertian sholat berjamaah, sholat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang penting salah satunya ada yang menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Apa hukum dan dalil sholat berjamaah? Adapun hukum dalil sholat berjamaah, menurut jumhur ulama hukumnya adalah sunnah muakkad atau sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkad? Yaitu sunnah yang sangat dianjurkan dan Nabi Muhammad SAW jarang sekali meninggalkannya. Jadi sunnah muakkad itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan, Nabi jarang sekali meninggalkannya, selalu dikerjakan oleh Nabi, terkecuali Nabi dalam keadaan sakit. Jadi hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkad. Ada pula ulama menyebutkan hukumnya sholat berjamaah itu ada yang mengatakan fardu ain, ada pula yang mengatakan hukumnya adalah fardu kifayah. Tetapi menurut jumhur ulama, kebanyakan ulama, bahwasanya sholat berjamaah tadi hukumnya adalah sunnah muakkad. Kemudian dalilnya yaitu surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Itu dalil melaksanakan sholat berjamaah. Adapun syarat imam dan makmum. Jadi seseorang ingin menjadi imam dan menjadi makmum tentu ada syaratnya. Yang pertama, syarat menjadi imam, di antaranya orang yang lebih dalam ilmu agamanya. Jadi syarat yang pertama untuk bisa menjadi imam, ilmunya lebih daripada yang lain.
Kemudian selanjutnya orangnya yang fasih bacaan Al-Qur'annya dan banyak hafalannya. Yang kedua, bacaan Al-Qur'annya fasih, membaca Fatihahnya fasih, dan hafalan surah Al-Qur'annya itu dia lebih banyak. Itu yang diutamakan terlebih dahulu. Kemudian orangnya yang lebih tua umurnya dan baik penampilannya. Jadi syarat orang menjadi imam, kalau ada yang lebih tua, dipersilahkan yang menjadi imam yang lebih tua dulu. Tentunya yang lebih tua ini yang fasih bacaannya dan ilmu agamanya lebih dalam atau lebih tinggi daripada yang lainnya. Kemudian syarat orang yang menjadi imam lagi adalah orangnya berakhlak mulia, akhlaknya bagus, tidak fasik. Jadi akhlaknya bagus, sholatnya tidak pernah ketinggalan, pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah dikerjakannya, kemudian perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah ditinggalkannya. Nah, ini akhlaknya bagus. Nah, maka bagus untuk menjadi imam. Kemudian syaratnya menjadi imam lagi, berdirinya imam tadi di depan makmum. Jadi imam harus terkedepan daripada makmumnya. Kemudian syaratnya lagi adalah berniat menjadi imam. Jadi dicontohkan seperti sholat maghrib. Usolli fardhal maghribi salasa raqatin mustaqbilal kiblati adaan. Kalau menjadi imam, imaman lillahi ta'ala. Nah, jadi kalau menjadi imam, kalimat atau kata-kata imam itu dimasukkan di dalam niat. Nah, itu beberapa yang saya sebutkan tadi, itu adalah syarat-syarat menjadi imam. Kemudian syarat menjadi makmum. Yang pertama adalah berniat menjadi makmum. Kalau tadi berniat menjadi imam, kalau sekarang yang menjadi makmum berniat menjadi makmum. Contohnya, usolli fardhal maghribi salasa raqatin mustaqbilal kiblati adaan. Nah, kalau ketika menjadi makmum dimasukkan kata makmuman lillahi ta'ala. Kemudian syarat menjadi makmum lagi yang kedua, mengikuti gerak-gerik imam. Jadi harus berikutan kepada imam. Ketika imam ruku, makmum juga harus ruku. Ketika imam sujud, makmum pun harus sujud. Karena yang menjadi imam itu adalah orang yang diikuti, sedangkan makmum itu adalah orang yang mengikuti. Nah, makmum ini mengikuti gerak-gerik imam. Kemudian syarat menjadi makmum lagi adalah tidak mendahului imam dalam gerakan sholat. Jadi tidak boleh terdahulu makmum daripada imam masalah gerakan-gerakan sholat. Imam masih dalam keadaan i'tidal, makmum sudah sujud, nah itu tidak boleh. Kemudian syarat menjadi makmum lagi adalah berada dalam satu tempat dengan imam. Ada imam, ada makmum di dalam satu tempat, tidak boleh berjauhan. Imam di dalam masjid, makmumnya di luar masjid, tanpa ada makmum yang lain yang menyambung. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus berada di satu tempat. Kemudian syarat menjadi makmum lagi adalah tempat berdiri makmum tidak lebih maju ke depan daripada imam. Jadi makmum letaknya memang harus terkebelakang daripada imam. Nah, itu tadi yang sudah saya sebutkan. Di antaranya adalah syarat-syarat menjadi imam dan syarat menjadi makmum. Supaya apa kita memenuhi syarat ini? Supaya kita mendapatkan pahala sholat berjamaah. Sebagaimana
Dikatakan oleh Nabi, sholatul jamaah afdolu min sholatil fadhi bisab'in wa isrina darajah. Jadi sholat berjamaah itu lebih afdol, lebih banyak pahalanya daripada sholat sendirian. Berapa banyaknya? Sebanyak 27 derajat. Apabila kita memenuhi syarat-syarat di dalam ilmu fikih. Selanjutnya cara melakukan sholat berjamaah. Jadi sekurang-kurangnya jamaah itu adalah 2 orang. Ada imam dan ada makmum. Semakin banyak jamaahnya, semakin banyak pula pahala sholat berjamaahnya. Jadi sebelum kita melakukan sholat berjamaah, kita angkat salah satu daripada kita untuk maju ke depan menjadi imam. Dan tempat posisi imam harus berada di depan makmum. Jadi tumit imam itu lebih maju daripada tumit makmum. Tempat makmum tidak boleh di depan imam. Kemudian yang kedua, mengikuti imam dalam semua gerakannya. Ketika imam takbir, makmum pun harus takbir. Kalau imam membaca Al-Fatihah, maka makmum membaca doa iftitah. Ketika kita selesai membaca doa iftitah, imam masih membaca Al-Fatihah, maka kita berdiam mendengarkan bacaan Fatihahnya imam. Kemudian setelah itu ketika imam membaca surah, maka makmum membaca surah Al-Fatihah. Ketika makmum selesai membaca surah Al-Fatihah, sedangkan imam masih membaca surah, apa yang dilakukan oleh makmum? Maka makmum berdiam. Ngapain berdiam? Mendengarkan bacaan imam. Kemudian ketika imam ruku, makmum pun harus ikut ruku. Ketika imam sujud, makmum pun harus ikut sujud. Jangan terlambat daripada imam. Kalau sampai terlambat 2 rukun yang panjang, maka sholat si makmum batal berjamaahnya. Kemudian yang ketiga, mengetahui perpindahan imam. Jadi mengetahui nih, imam ruku, imam sujud, perpindahan imam si makmum tahu. Bagaimana mengetahuinya? Dengan cara melihat langsung imam kalau posisi makmum berada di belakang imam, atau melihat saf kalau makmumnya jauh di belakang. Jadi yang dilihat apa? Saf yang di depan yang bersambung dengan imam, atau hanya mendengar suara imam atau muballighah. Nah, atau mendengar suara imam melalui mic. Kalau kata imam setelah membaca surah Allahu Akbar, berarti ruku nih. Kalau kata imam sami Allahu liman hamidah, berarti bangun dari ruku. Nah, jadi kedengaran suara mic-nya tadi. Jadi mengikuti gerakan imam, ada kalanya melihat langsung, ada kalanya melihat saf yang berada di belakang imam, ada kalanya mendengar suara imam melalui mic atau suara muballighah. Muballighah itu makmum yang berada di belakang imam yang suaranya agak nyaring, itu namanya muballighah. Kemudian yang keempat, antara imam dan makmum tidak ada jarak tempat yang terlalu jauh. Jadi imam dan makmum itu harus berdekatan apabila keduanya tidak berada di dalam masjid. Jadi imam dan makmum harus berdekatan, tidak boleh berjauhan. Kemudian yang selanjutnya cara melakukan sholat berjamaah adalah makmum berniat atau berjamaah. Makmum berniat berjamaah atau menjadi makmum. Jadi makmum berniat berjamaah untuk menjadi makmum. Imam berniat menjadi
imam. Yang imam berniat menjadi imam dan makmum pun berniat menjadi makmum. Supaya apa? Supaya mendapatkan pahala berjamaah. Kalau tidak berniat menjadi makmum, maka pahalanya dihitung munfarid atau sendirian, tidak berjamaah. Baik, selanjutnya adalah ketentuan makmum yang masbuk. Di dalam sholat berjamaah ada yang namanya masbuk. Apa itu masbuk? Arti masbuk adalah tertinggal. Makmum yang masbuk atau makmum yang tertinggal adalah orang yang tertinggal atau datang terlambat untuk mengikuti sholat berjamaah, yaitu ketika imamnya telah melakukan ruku. Jadi arti masbuk tadi, makmumnya terlambat daripada imam, baik terlambat gerakan imam atau terlambat rukun daripada sholat berjamaah, atau ketinggalan rakaat. Nah, itu namanya masbuk. Bagaimana ketentuannya? Ketentuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus mengikuti imam pada keadaan yang ia dapati, yaitu dia langsung berniat mengucapkan takbiratul ihram, lalu mengikuti gerakan imam. Apabila imam sujud, maka ia ikut sujud. Jadi kalau kita datang, imam sudah sujud, maka cepat-cepat angkat takbir, langsung ikut imam sujud. Terus rakaatnya bagaimana? Nanti ditambah di akhir. Jadi ketika imam i'tidal, kita angkat takbir, langsung i'tidal. Kalau imam duduk di antara dua sujud, kita datang, kita masbuk terlambat, angkat takbir, langsung duduk di antara dua sujud, mengikuti gerakan imam. Kemudian yang kedua, dihitung mendapat 1 rakaat apabila masih sempat mendapati ruku bersama imam. Kalau kita datang terlambat sedangkan posisi imam masih berada dalam keadaan ruku, maka kita cepat mengangkat takbiratul ihram, kemudian ikut imam ruku bersama-sama, maka itu dihitung 1 rakaat. Jadi 1 rakaat yang pertama kita bersama imam ruku, maka itu mendapatkan 1 rakaat. Tetapi lain halnya kalau kita datang takbiratul ihram, imam sudah i'tidal, bangkit daripada ruku, maka kita ketinggalan satu rakaat. Kemudian yang ketiga, mengganti rakaat yang tertinggal setelah imam. Jadi kalau makmum yang datang, yang masbuk tadi, datangnya ketika imam sudah dalam keadaan sujud atau dalam keadaan i'tidal atau bangkit daripada ruku. Makmum yang masbuk tadi langsung mengangkat takbir mengikut gerakan imam, maka dia tertinggal 1 rakaat. Maka dia wajib menambah 1 rakaatnya di akhir. Ketika imam salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, maka makmum yang masbuk yang tertinggal tadi berdiri menambah 1 rakaat. Adapun cara mengingatkan imam yang lupa. Terkadang imam ini namanya manusia, terkadang bisa juga lupa. Baik lupa bacaan atau lupa rakaatnya atau lupa gerakan sholatnya. Apa yang dilakukan, baik itu lupa ruku atau lupa sujud atau lupa rakaat atau lupa bacaannya. Terus apa yang dilakukan oleh makmum untuk mengingatkannya? Yang pertama,
Apabila imam lupa dalam bacaan atau ayat, cara mengingatkannya adalah dengan meneruskan bacaan atau ayat tersebut yang benar. Jika imam terus saja, maka makmum hendaknya tetap mengikuti imam. Jadi kalau imamnya lupa bacaan, maka yang membenarkannya adalah makmum yang berada di belakang imam. Kemudian yang kedua, jika imam keliru dalam gerakannya, maka makmum mengingatkan dengan cara yang pertama mengucapkan tasbih, yaitu mengucapkan subhanallah bagi makmum laki-laki. Jadi kalau imamnya salah dalam gerakan, ketika makmum menegur imam dengan mengucapkan subhanallah, kalimat subhanallah. Ketika imam kurang 1 rakaat, contoh melaksanakan sholat isya, yang isya seharusnya 4 rakaat. Si imam ingatnya di rakaat ketiga, perasaan imam itu sudah 4 rakaat. Ketika imam mau salam, maka makmum di belakang menegurnya dengan mengucapkan tasbih, yaitu subhanallah. Maka imam harus sadar bahwasanya ada kesalahan dalam sholatnya, berarti kurang 1 rakaat. Maka imam pun berdiri menambah 1 rakaat, dan makmum yang menegur dan yang lainnya mengikuti gerakan imam. Kemudian yang B, menepuk punggung telapak tangan kiri pada bagian dalam telapak tangan kanan bagi makmum perempuan. Kalau perempuan, bagi imam yang salah, ini hendaklah menepuk bagian punggung tangan kiri dengan batin telapak tangan kanan. Nah, itu bagi perempuan. Kemudian cara mengingatkan imam yang lupa lagi yang ketiga, apabila imam lupa meninggalkan rukun sholat seperti sujud atau ruku, dan makmum telah mengingatkannya dengan cara mengucapkan tasbih subhanallah, maka ia wajib segera melaksanakannya dan setelah itu melaksanakan sujud sahwi. Andai kata imam lupa sujud, lupa ruku, kemudian ditegur oleh makmum, kemudian imam menambah ruku atau sujud yang ketinggalan tadi, maka disunahkan melaksanakan sujud sahwi. Kemudian yang keempat, apabila imam lupa melaksanakan tasyahud awal, bila imam terlanjur berdiri tegak ketika makmum mengingatkannya, maka imam tidak perlu duduk kembali, tetapi melanjutkan sholat dan melakukan sujud sahwi. Namun bila imam belum berdiri tegak, misalnya masih dalam keadaan jongkok, ia harus kembali duduk dan melakukan tasyahud awal. Jadi andai kata imam itu lupa tasyahud awal, tetapi imam sudah berdiri tegak, maka imam tidak boleh kembali untuk duduk tasyahud awal. Kenapa? Karena imam sudah masuk ke rukun berikutnya, ke rakaat yang ketiga. Jadi bagaimana? Tinggalkan saja tasyahud awal dan disunahkan sujud sahwi. Tapi apabila imam lupa tasyahud awal dan posisi keadaan imam tadi masih jongkok, belum berdiri tegak, maka diperbolehkan bagi imam untuk duduk tasyahud awal. Kemudian selanjutnya adapun cara menggantikan imam yang batal. Terkadang imam itu bisa juga batal. Baik batalnya itu karena berhadas kecil. Contoh, ketika seseorang jadi imam, si imam tadi buang angin, maka sholatnya batal. Jadi yang menggantikan siapa?
Jika seseorang imam batal dalam melakukan sholat, maka makmum yang berada di belakang imam yang menggantikannya, yaitu dengan melalui isyarat yang mudah dipahami. Sangat dianjurkan seorang makmum yang berada di belakang imam adalah orang yang paham ilmu agama. Jadi ketika imam yang batal, maka makmum yang di belakang imam yang harus menggantikan imam yang batal tadi. Oleh sebab itu, makmum yang berdiri di belakang imam, makmumnya harus alim dan bisa menggantikan untuk menjadi imam. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Makmum sebelah belakang kanan imam yang berhak menggantikan imam kalau batal sholatnya. Kemudian yang kedua, imam memberi isyarat kalau dirinya batal dengan cara bergeser ke kanan dan balik kanan. Jadi kalau imamnya batal, maka imam memberi isyarat. Ada kalanya bergeser ke kanan atau ke kiri atau maju ke depan sekali. Jadi makmum yang di belakang imam harus paham dengan posisi dia menjadi imam untuk menggantikan imam yang batal. Kemudian yang ketiga, makmum yang di kanan imam menggantikan maju ke depan, menempati posisi imam dan melanjutkan tugas. Kalau imamnya batal dalam keadaan membaca Fatihah, kalau Fatihahnya belum habis, maka Fatihahnya dilanjutkan oleh makmum atau imam pengganti tadi. Kemudian ada juga yang model imam keluar barisan dengan saf, bergeser ke kiri, menempati ruang kosong, begitu seterusnya sampai lengkap. Jadi yang perlu diperhatikan, makmum yang berdiri di belakang imam itu siap-siap untuk menggantikan imam kalau imamnya batal di dalam sholatnya. Jadi makmum yang berdiri di belakang imam harus bisa menjadi imam. Baik, kiranya sampai di sini pertemuan kita pada hari ini dalam proses pembelajaran ilmu fikih. Dan saya berpesan kepada para santri sekalian, nantinya di rumah agar kiranya rajin-rajin belajar dan mutolaah. Dan untuk tugas-tugas berikutnya akan saya informasikan melalui grup WA. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.